Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, salat sunnah duha bersifat salat awabin atau suatu ibadah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu keutamaan salat duha ini yaitu dapat menjaga setiap orang yang mengerjakannya hingga siang hari itu berakhir. Selain itu juga manfaat sholat duha juga bisa berdampak positif khususnya terhadap kesehatan hingga kelancaran rezeki setiap pengamalnya. Keutamaan sholat duha ini sudah tertuang jelas di dalam sejumlah hadis yang salah satunya yaitu akan dilancarkan dalam urusan rezekinya, terlebih jika dilanjutkan mengamalkan beberapa amalan dzikir dan doa yang akan saya bahas dalam video kali ini. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa amalan dzikir setelah mengerjakan sholat duha agar diberikan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kita. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, dan sholat duha ini dianjurkan dikerjakan pada pagi hari, yaitu setelah terbit matahari setinggi 1 tombak sampai menjelang duhur. Dan sholat duha ini merupakan salah satu sholat sunnah yang disebut-sebut sebagai pembuka pintu rezeki dan penarik rezeki dari berbagai arah. Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan bahwa sholat duha itu disunnahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertasbih bersama Dia di waktu petang dan di waktu pagi. Menurut Imam Ibnu Abbas, beliau menafsirkan bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat 3 hal kepadaku, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Dan wasiat Nabi tersebut sejatinya tidak hanya khusus untuk Imam Abu Hurairah saja, namun juga berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis lain telah disebutkan bahwa sholat duha itu memiliki banyak keutamaan dan juga hikmah yang sangat dahsyat sekali. Dan salah satu di antara hikmah dan keutamaan sholat duha yaitu yang pertama akan mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosanya. Karena sejatinya setiap ibadah dan sholat wajib ataupun sholat sunnah itu menjadi salah satu media yang terbaik untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengerjakan sholat duha ini akan membantu menggugurkan dosa kita di saat kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
yang artinya barang siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian keutamaan sholat duha yang kedua, yaitu sebagai sedekah untuk seluruh anggota tubuhnya. Selain dengan menyisihkan dari aset dan harta kekayaan kita, ada banyak lagi jenis amalan sedekah seperti membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas, bahkan dengan tersenyum saja itu termasuk dengan sedekah. Dan dalam hal ini, melakukan ibadah sholat duha secara rutin juga itu termasuk amalan sedekah yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, termasuk persendian di dalam tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahyi munkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian keutamaan sholat duha yang kedua, yaitu membuka pintu rejeki dan menarik rejeki dari segala arah. Maka dengan itu, setiap orang muslim yang rajin mengamalkan sholat duha, maka ia akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rejeki yang banyak dan juga berkah. Bahkan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita untuk rutin mengerjakan sholat duha sebelum melakukan aktivitas di setiap harinya. Karena sholat duha itu layaknya pintu awal seseorang untuk mendapatkan kesuksesan dalam memulai aktivitasnya. Bahkan selain akan mendapatkan rejeki dalam bentuk materi, seseorang yang rutin mengerjakan sholat duha, hatinya akan menjadi tenang, jauh dari ketamakan, serta menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Rasulullah SAW telah menjelaskan salah satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, rukulah atau sholatlah karena aku pada awal siang, yaitu sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan selain dengan rutin mengerjakan sholat duha, ada beberapa bacaan dzikir dan doa setelah mengerjakan sholat duha sebagai jalan pembuka pintu rejeki agar mengalir deras datang menghampiri kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Zikir yang pertama yaitu dengan membaca istighfar sebanyak 33 kali. Dan kalimat istighfar ini merupakan salah satu kalimat yang istimewa yang memiliki keutamaan dan juga manfaat bagi siapa saja yang istiqomah mengamalkannya setelah selesai sholat duha. Seperti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan serta dilancarkan dalam urusan rezekinya, dan segala urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dzikir yang kedua yaitu membaca la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin sebanyak 33 kali. Dan dengan membaca dzikir ini berarti kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesusahan yang sedang menimpa kita. Maka dengan berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala kesusahan dalam hidup kita. Kemudian dzikir yang ketiga yaitu dengan membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu ya Qayyum merupakan salah satu dzikir yang masyhur di kalangan para pengamal dzikir, karena dzikir ini termasuk Ismullahil A'zam atau nama-nama Allah yang paling agung. Sedangkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang berdoa dengan disertai membaca Ismul A'zam, maka semua doa dan hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dzikir yang terakhir ini diharapkan semua keinginan yang kita panjatkan bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang terakhir, setelah selesai membaca dzikir tersebut sebanyak 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah beberapa bacaan dzikir setelah selesai mengerjakan sholat duha yang dijamin akan dapat membuka pintu rezeki dari segala arah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.